Yang terhormat pemuji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Maran Slegar, guru SMKPP Kutacani Aceh Tenggara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan membuat praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa Bapak semuanya. Alhamdulillah kita masih bertemu, masih berjumpa kembali di ruangan berbahagia ini. Nah, sebelum Bapak memasuki materi pembelajaran kita hari ini, ya ketua kelas hadir? Hadir, Pak. Oke, buat ketua kelas dipimpin doanya bersama-sama. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, selanjutnya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Khairul hadir, Rian hadir, Saiful hadir, Nume Hadir. Matos Hadir. Sri Hadir. Nur Hadir. Ibunyani Hadir. Nisa Hadir. Susi Hadir. Armi Hadir. Juleha. Hadir. Bapak hadir semua. Nah, materi kita di pagi hari ini ialah berhubungan dengan tanaman hias, ya, agrobisnis tanaman hias. Nah, buat Bapak, kemarin Bapak sudah mengasih catatan, ya, buat Bapak semuanya catatan yang mudah kalian catat tanaman hias. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan memperkenalkan video tersebut. Nanti ketika video tersebut Bapak sudah tayangkan, silakan ambil dari beberapa pertanyaan dari video tersebut. Oke, setelah kalian simak dan perhatikan video yang Bapak tayangkan, ya, kira-kira ada pertanyaan dari video tersebut. Coba nanti dibuka bukunya, halaman catatan kalian. Coba dilihat halaman 5. Halaman 5. Halaman 5. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan, ya, kelompok yang sudah saya bagikan. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, setelah kalian simak dari video tersebut, ya, coba nanti kalian buat pertanyaan dari kelompok 1, pertanyaan buat 2 pertanyaan, kelompok 2 buat 2 pertanyaan, kelompok 3 buat 2 pertanyaan. Saya kasih waktu 5 menit untuk membuat 2 pertanyaan setiap berkelompok. Kalau sudah selesai pertanyaan yang kalian buat, langsung sebutkan dan dibacakan. Dilihat dari catatan halaman 5. Silakan buat pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan. Ini kelompok 2. Cari dari beberapa pertanyaan, ya, buat 2 pertanyaan. Ini kelompok. Oke, silakan aku, ya, buat 2 pertanyaan. Ya, diperhatikan lagi catatan yang sudah kalian catat. Yang sudah selesai sebutkan dari kelompok mana? kelompok 1, Pak. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 1 sudah selesai pertanyaan yang sudah kalian buat, ya. Nah, tolong dibacakan pertanyaan yang sudah kalian sampaikan, yang sudah kalian buat. Silakan berdiri, perkenalkan nama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri. Saya mewakili dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, Kak, apa fungsi zat hijau tanaman pada tanaman? Dan satu lagi, apa itu tanaman hias, Kak?
Oke, bisa diulang kembali pertanyaannya? Yang pertama, apa fungsi klorofil atau zat hijau tanaman pada tanaman, Kak? Dua. Lalu, apa itu tanaman hias? Oke, sebelum Bapak menjawab dari pertanyaan di kelompok pertama, ya, nah pertanyaannya saya lempar dulu saya ke kelompok dua. Oke, dapat dijawab, mudah-mudahan dapat dijawab dengan baik dan benar. Pertanyaan pertama, apa itu yang disebut dengan klorofil? Jadi di daun. Pertanyaan kedua, satunya dulu. Oke, silakan aku. Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nur Happy. Saya mewakili kelompok 2. Klorofil yaitu tempat terjadinya proses pembentukan makanan atau karbohidrat atau gula. Dari SCO2 dengan energi matahari atau lebih dikenal dengan proses fotosintesis, Pak. Oke, silakan. Kita beri aplaus buat kelompok kedua. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua yang dibuat oleh kelompok 1, Bapak lemparkan ke kelompok 3. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan tanaman hias? Buat kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan tanaman hias? Apa pengertian tanaman hias? Oke ya, saya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Umaida, saya mewakili kelompok 3. Tanaman hias atau yang dikenal dengan nama ilmiah ornamental plant adalah jenis tanaman yang memiliki bunga atau daun dengan bentuk dan warna yang cantik. Ya. Oke, silakan dilakukan buat kelompok 3. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok 2 membuat pertanyaan. Sudah siap pertanyaannya? Sudah, Oke, silakan dibacakan. Perkenalkan, nama saya Sriwalini. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian daun. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan transpirasi? Oke, sebelum saya jawab, ya, pertanyaan pertama adalah jelasan pengertian daun. Saya lempar pertanyaan tersebut ke kelompok 3. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Saja, saya mempelajari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari pengertian daun. Pengertian daun adalah daun merupakan salah satu bagian penting dari tanaman karena memiliki klorofil, yaitu tempat terjadinya proses pembentukan makanan karbohidrat atau gula. Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Pertanyaan kedua, pertanyaan ini kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan transpirasi? Apa yang dimaksud dengan transpirasi? Kelompok 1 bisa menjawab? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Asmedi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Transpirasi yaitu proses penguapan air melalui mulut, daun atau stomata yang selanjutnya akan memfasilitasi proses penyerapan air pada hara dari tanah. Oke, jawaban yang benar dan yang baik. Silakan. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 akan membuat dua pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok 1 dan 2. Silakan dibacakan. Baik, Pak. Saya akan bertanya mewakili kelompok 3. Seberapa lama proses perawatan tanaman hias? Dan yang kedua, apa saja tanaman hias yang dibudidayakan yang paling banyak di Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Boleh minta diulang? Boleh, silakan. Seberapa lama tanaman hias dirawat? Dan yang kedua, apa saja tanaman hias yang dibudidayakan di orang paling banyak di Indonesia? Nah, pertanyaan saya ulang kali ya. Berapa lama tanaman hias dirawat? Pertanyaan pertama dulu yang perlu kita bahas. Berapa lama tanaman hias dirawat? Oke, silakan kelompok 1. Bisa? Belum? Kelompok 2? Oke, semangat masih diskusi ya. Oke, udah dapat jawabannya? Silakan.
Kita sudah penuh pertanyaan ya setiap kelompok. Nah kali ini akan kita bahas lagi, setiap kelompok akan mempunyai temanya masing-masing. Kelompok pertama temanya apa? Daun. Kelompok kedua Bunga. Oke, dimulai dari kelompok 3 ya, dari bunga. Kita akan bahas masalah bunga. Sebelum saya lebih menjelaskan lebih rinci lagi, silakan dari kelompok 3 jelaskan pengertian dari bunga. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bunga. Bunga adalah salah satu organisme tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi dalam tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan sari dan kulit. Sudah? Oke, nah itu deh ya, dari kelompok 3 adalah membahas masalah bunga. Nah, dari tanaman hias itu terbagi dalam 2 jenis. Tanaman hias daun sama tanaman hias berbunga. Ya, nah itu. Tapi untuk kelamaan ya itu nilai harganya jualnya sangat tinggi. Habis itu waktunya kurun waktu yang lama, itu merupakan tanaman hias daun. Kalau tanaman hias bunga itu tanaman hias dan kurun waktunya pendek. Kenapa bisa seperti itu Pak? Nah kalau tanaman hias bunga dia dapat menyebabkan ya mati, ya habis itu berguguran helai demi helai, ya kelopaknya akan gugur, dapat menyebabkan kematian. Nah kalau tanaman hias daun itu jangka waktunya sangat lama sekali. Makanya tapi tergantung lagi kepada penikmatnya masing-masing. Mungkin ada yang suka tanaman hias daun, ada juga yang suka dengan tanaman hias bunga. Tapi kalau kita simpulkan, ya tanaman hias itu nilainya yang sangat jauh lebih tinggi adalah tanaman hias yang berdaun. Ya, bahkan apalagi kita lihat sekarang lagi booming-boomingnya, ya tanaman hias. Nah itu dia. Oke, sudah jelas? Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 apa? Akar. Itu ya sumber dari segala kehidupan bunga merupakan dari akar. Oke, silakan jelaskan kelompok 2. Pengertian akar pada tumbuhan berbengkulu. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan dirinya, tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih baik. Fungsi akar yaitu mengangkut unsur hara dan dapat pula menyimpan dalam bentuk cadangan makanan. Nah, akar merupakan sumber dari tanaman tersebut. Ya, akar juga ya tanpa adanya bunga, tanpa adanya akar maka tumbuhan tersebut menjadi mati. Jadi akar berperan fungsi besar. Ya, sumbernya dari akar. Karena di situ melalui fotosintesis makannya, ya, habis itu penyerapan air, ya, jadi melalui akar. Oke, sudah jelas? Oke, kembali ke kelompok pertama. Kelompok 1 tadi ambil tema daun. Oke, silakan dijelaskan. Pengertian daun. Daun merupakan salah satu bagian penting dari tanaman karena memiliki klorofil, yaitu tempat terjadinya proses pembentukan makanan, karbohidrat atau gula dari CO2 dengan energi matahari atau lebih dikenal dengan proses fotosintesis. Fungsi lain dari daun adalah untuk melakukan transpirasi, yaitu proses penguapan air melalui mulut daun stomata yang selanjutnya akan memfasilitasi proses penyerapan air dan hara dari tanah. Oke, daun ya, sedikit dapat jelaskan masalah daun. Ya, nah daun di sini merupakan salah satu bagian, ya salah satu bagian paling penting dari tanaman, ya karena memiliki klorofil yaitu tempat terjadinya proses pembentukan makanan atau karbohidrat gula. Ya, nah di sini kalau kita perhatikan lagi tanaman hias itu, ya ada tanaman hias yang tahan dengan sinar matahari, ya ada yang tidak tahan dengan sinar matahari. Itu terjadi pada tanaman hias daun. Nah contohnya ini tanaman hias daun, kalau kita kenakan sinar matahari dan maka dapat menyebabkan ya mati ataupun kekuningan daunnya. Ya, jadi kita perhatikan lagi tanaman hias daun ini. Ya kalau kita jemur, ya pantulan dari sinar matahari maka daunnya akan menguning, tidak maka menyebabkan kematian. Beda dengan tanaman hias berbunga. Kalau tanaman hias berbunga ini bisa dikatakan tanaman hias tersebut harus
kena ataupun harus penuh dengan pancaran sinar matahari. Kenapa seperti itu Pak? Karena dapat menyebabkan nanti timbulnya bunga-bunga yang baru. Ya, nah itu dia perbedaan tanaman hias daun dan tanaman hias berbunga. Oke, sudah jelas Pak? Sudah. Nah, sebelum kita masuk selanjutnya, ya ada beberapa di sini yang akan kita kerjakan dari soal pilihan berganda. Saya akan bacakan, kalian akan menjawab ya dari beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, pertanyaan pertama. Nah, di sini kalau diperhatikan saya akan bahas lagi beberapa contoh dari tanaman hias aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kepala Desa. Dan kali ini Kepala Desa berada di halaman rumah yang jelas rumah. Dan saya bakal kasih beberapa tips terhadap perawatan terhadap tanaman hias. Kayak ada simonium, kemudian juga ada aglonema, kemudian juga ada tanaman hias Vivacia. Dan di sini saya memiliki ada beberapa tanaman hias Vivacia. Ada yang sebutnya ini Vivacia white flags, ada juga yang sebutnya Vivacia tisu. Dan di sini keadaannya benar-benar terlihat sangat segar sekali dan tumbuh dengan sangat baik. Dan di sini untuk saya lakukan penanamannya, di sini saya lihatkan pada bagian tanah langsung ya. Dan memang ketika tanaman hias itu penanamannya ya, cara penanamannya itu dibiarkan itu akan tumbuh dengan sangat baik sekali. Di sini yang pastinya saya juga sangat menjaga keadaan pada bagian medianya. Saya di sini rajin untuk selalu menyiram ya, dan ataupun memangkas daun-daun yang sudah terlihat tua pada batang tanaman Vivacia ini, sehingga keadaannya juga akan lebih cantik. Dan kemudian daun-daun tua yang berada di bagian batang tanaman hias apapun ya sebenarnya itu merupakan penghasil nutrisi dari media tanam tersebut. Jadi di sini saya cukup melakukan untuk memangkas daun-daun tua pada setiap tanaman hias yang saya miliki. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di teras rumah ini, saya bakal menyapa dulu para sahabat Kepala Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di bagian teras depan ini, di sini saya menaruh beberapa tanaman hias yang di antaranya ada. Maka pelajaran ini Bapak tuntaskan ya, tapi sebelum kita pulang ke rumahnya masing-masing ya, Bapak lagi berharap mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan dapat menyerap ya, dapat bermanfaat buat Bapak semuanya. Nah, sebelum saya akhiri pelajaran kita kali ini ya, tolong ketua kelas dipimpin ya, pimpin berdoa mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat terserap kembali ya, buat Bapak bermanfaat buat Bapak semuanya. Oke, ketua kelas tolong dipimpin sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Oke, buat Bapak persiapkan terus ya buku-bukunya, simpan ke dalam tasnya sehingga pelajaran kita selesai kali ini. Ya, Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.